Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Ali Wahdi, SPD, SDM Program Kami Desa Pasoka, Kecamatan Baru, Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul pengasuhan dan pendidikan anak. Ya, di sesi ketiga tentang memahami cara anak belajar, cara anak usia dini belajar. Maka ketiga tentang memanfaatkan kegiatan di rumah bersama anak-anak, poin 6 sampai 10. Mari kita saksikan. Check it out. Baik ibu-ibu masih semangat? Semangat. Oke, kita lanjutkan kembali Bu ya. Ibu-ibu ini harus paham loh bahwa banyak permainan ini yang bisa digunakan untuk anak-anak kita. Jadi setiap keluarga pasti punya alat-alat yang bisa digunakan untuk bermain bersama anak-anak. Jadi alat permainan ini yang penting tidak berbahaya bagi anak-anak sesuai dengan usianya. Jadi ibu-ibu di rumah bisa menggunakan alat-alat di rumah, tidak perlu membeli permainan yang mahal, tidak perlu Bu. Ibu tinggal menggunakan alat-alat yang ada di rumah untuk bermain bersama anak-anak. Yang penting permainannya, alatnya tidak berbahaya bagi anak. Tentu ibu harus tahu anak ibu usianya berapa. Kenapa harus tahu itu, harus sadar itu ibu? Karena setiap permainan ini harus disesuaikan dengan usia anak ibu. Tidak semata-mata jangan-jangan nanti anak ibu masih umur 2 hari sudah diajak main mobil-mobilan. Kan tidak pas Bu, nanti bahaya loh sama fisik anak ibu. Jadi alat-alat yang digunakan itu tidak perlu mahal. Semuanya bisa digunakan, yang penting mampu memberikan perhatian kepada anak, bisa memberikan perhatian kepada anak. Jadi itu ibu-ibu perlu memahami juga bahwa anak ini anak ini memiliki kecenderungan mengikuti apa yang dilakukan oleh ibu, sehingga permainan ini akan diberikan kepada anak-anak tentu harus menghibur, karena setiap apa yang dikerjakan oleh ibu, baik itu berupa permainan ataupun apapun itu bentuknya, akan diikuti oleh anak-anak ibu nanti setelah dewasa. Makanya saya akan membacakan ibu ya permainan sesuai dengan usia. Jadi ini Bu, ibu-ibu mohon diperhatikan ya. Contoh cara bermain anak menurut usianya. Jadi ibu-ibu ya, cara bermain menurut usia. 1, perhatikan ibu-ibu ya. Usia 0 sampai 3 bulan ini ada cara tersendiri loh Bu untuk bermain. Jadi ada cara tersendiri untuk bermain, beda dengan anak yang usianya sudah bulanan, sudah tahunan. Ada acara yang berbeda. Contoh, dari usia 0 sampai usia 3 bulan ini sesungguhnya permainan yang lain tidak begitu penting Bu. Yang paling dibutuhkan oleh anak itu pada saat usia ini adalah kasih sayang orang tua, belayan orang tua, kasih sayang orang tua. Karena anak yang usia 0 sampai 3 bulan ini Bu, masih sangat, secara fisik masih sangat lemah, tidak berdaya. Makanya ibu-ibu ini kalau masih anaknya baru lahir, tentu ingin dimong terus, ingin dikecut, bahkan tidur pun ditaruh di sini. Ini memang ini bentuk ekspresi dari kasih sayang orang tua kepada anak, dan itu memberikan perlindungan kepada anak. Karena anak usia dari usia siswa ini anak seusia 0 sampai 3 bulan ini disampaikan bahwa masih fokusnya anak usia ini fokusnya kepada penglihatan, sehingga yang bisa dilakukan oleh ibu adalah bermain atau permainan yang mengarah kepada yang melatih kepada bagaimana anak bisa melihat dengan sempurna, fokus kepada pandangannya. Contoh, ibu menatap anaknya sambil menggunakan mainan, atau ibu memberikan satu permainan
misalkan permainan yang bisa digantung, digoyang-goyang sehingga anak bisa fokus pandangannya kepada permainan itu. Ini salah satu cara untuk melatih bagaimana anak ini fokus pandangannya. Dan ini bagian dari permainan. Tetapi usia ini sangat penting. Memang tidak hanya usia ini ya. Anak kita memang butuh usaha dari kita. Tetapi memang ada tahapannya gitu loh. Ada tahapan, ada batas usia. Jadi kalau usia ini apa, usia permainannya apa. Jadi usia ini bisa menggunakan mangga dan sebagainya yang itu bisa fokus kepada penglihatan karena memang anak usia ini masih belum bisa apa-apa Bu, tidak hanya ingin belajar melihat gitu loh Bu. Bisa dipahami Bu ya? Bisa dipahami Bu? Bisa. Alhamdulillah ibu-ibu memang untuk kelas ini, kelompok ini luar biasa orang-orangnya, cukup cerdas. Jadi ibu harus benar-benar memahami fase dari usia anak ibu. Kemudian misalkan ibu ini untuk selanjutnya usia 4 bulan sampai 6 bulan ini sudah ada pergeseran bermain Bu. Jadi ada pergeseran bagaimana memberikan permainan kepada anak-anak. Usia 4 bulan sampai 6 bulan ini anak sudah belajar tengkurap, belajar napang. Tahu napang Bu? Paham napang Bu? Ya Bu? Ya Pak. Napang itu begini loh Bu. Begini napang, jadi itu tengkurap. Jadi ini sudah belajar tengkurap. Anak seusia ini Bu, biasanya pengalaman saya Bu sebagai pendamping punya anak juga. Biasanya anak saya Bu kalau usia 4 bulan sampai 6 bulan ini saya kasih mainan yang berbunyi. Sehingga apa? Karena anak usia ini sudah mulai belajar mendengar, sudah mulai fokus belajar mendengar. Jadi fungsi pendengarnya sudah mulai sempurna. Jadi kita memancing anak dengan bermain dengan permainan yang berbunyi. Apa tujuannya? Anak dikasih permainan yang berbunyi akan memancing anak, akan merangsang anak untuk bergerak, mencari titik bunyi itu di mana. Nah ini penting juga. Apa tujuannya? Menguji kepekaan, mengajar kepekaan, melatih kepekaan pendengaran anak. Tadi kan melatih penglihatan, sekarang melatih pendengaran. Jadi ibu-ibu ini penting sekali. Alhamdulillah kali ini ibu ini luar biasa, semangat, kompak, masuk semua. Jadi ibu-ibu main yang berbunyi ini bergerak dan lain sebagainya. Kemudian merangsang anak untuk bergerak gitu loh maksud saya Bu. Kemudian usia 6 sampai 12 bulan, nah ini ada pergeseran lagi Bu. Kalau usianya sudah agak semakin dewasa, jangan lagi dikasih main gantungan agar anak begini, enggak, itu tidak penting sudah. Yang gantungan itu masih anak usia yang balita. Nah, ini usia 6 bulan sampai 12 bulan ini sudah anak mulai belajar merangkak ibu, kemudian berjalan. Jadi anak merangkak kemudian berjalan. Dan dari usia ini tentu kita orang tua memberikan permainan yang lain juga, tidak seperti pada saat usia 0. Jadi usia 6 bulan sampai 12 bulan ini sudah anak belajar berjalan. Tentu cara bermain dengan anak pun permainannya juga harus berbeda karena ada pergeseran. Itu loh yang paling penting. Apa tujuannya? Agar perubahan permainan itu juga mempengaruhi pola perilaku anak di masa yang datang. Jadi anak sadar bahwa anak ini diantar kepada kehidupan yang lebih nyata, yang lebih sempurna gitu loh. Maaf, bukan yang lebih sempurna, bahwa step by step ada perubahan pergeseran permainan. Contoh misalkan yang bisa dipakai, anak ini kan sudah mulai belajar berjalan, misalkan main bola atau permainan apapun yang bisa memancing anak bisa berjalan. Jadi ini kan anak tahap belajar berjalan, maka kita ajak berikan permainan yang itu memancing anak untuk bergerak, lempar bola kayak misalkan Bu, atau disiapkan kotak 2, kemudian ada barang-barang untuk dipindah, anak belajar berjalan, melalui memindah barang itu. Ini salah satu bagian dari cara kita melatih anak secara fisik. Oke, ibu-ibu, tadi
Dan ini banyak terus ini berat sampai usia 18 bulan, usia 2 sampai 3 tahun, usia 3 tahun sampai 4 tahun, usia 4 sampai 5 tahun. Dan ini permainannya terus ada pergeseran. Ada ada pergeseran permainan sehingga anak ini diajak siap untuk menjadi anak yang lebih hebat, kira-kira begitu. Jadi kalau anak sudah diajak bermain, misalkan di usia 2 sampai 3 tahun, ini anak diajak untuk mendengarkan cerita atau dongeng. Kenapa? Karena usia 2 tahun sampai 3 tahun ini anak sudah mulai belajar menyusun kata-kata dengan sempurna, belajar bicara dengan sempurna, ya kan ya? Usia 4 sampai bisa juga belajar berhitung dan sebagainya. Contoh Bu, ini saya ingin cerita Bu ini Bu. Jadi anak saya itu usianya sekarang 55 tahun. Jadi anak saya ini dulu cadel Bu, tidak bisa bilang huruf R, huruf R, tidak bisa. Tetapi saya dengan istri saya di rumah sering mengajari kalimat-kalimat yang ada huruf R-nya. Yang ada hurufnya apa? Biar anak saya ini terbiasa mengucapkan huruf R atau huruf R. Ini bagian dari ini kan tujuan permainan ini semuanya adalah bentuknya adalah edukasi, mendidik kepada anak, baik secara fisik ataupun non fisik. Jadi semua ini adalah bagian dari proses anak kita untuk menjadi anak yang luar biasa. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjut lagi, kita speaking dulu ya, kita nyanyi-nyanyi dulu, kita santai-santai dulu, bersukaria, bergembira ria. Tentu nyanyian ini ibu-ibu ada manfaatnya juga untuk ibu dan anak-anak nanti ketika dipraktikkan di rumah. Oke. Ibu-ibu, ayo kita nyanyi bareng-bareng dengan saya. Judul lagunya Bu, Topi Saya apa Bu? Judul lagunya Bu? Topi Saya Bundar. Oke, perhatikan Ibu ya. Ayo ikut bareng-bareng Bu. Biar semangat ini Bu, biar tidak capek Bu. Karena waktunya sudah siang ini Bu, sudah jam 12 ini Bu. Oke Bu, ayo kita mulai Bu. Ibu ikut saya ya. Oke, saya akan bergerak, Ibu juga bergerak ya. Oke Bu, perhatikan. Topi saya bundar, bundar topi saya. Ya, paham Bu ya? Bisa Bu? Bisa ikut saya Bu? Bisa. Oke, ayo kita ulang. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke Bu, ada yang salah dengar saya Bu? Oh baik, yang biasa Bu. Kita perbaiki nanti setelah setelah menyatukan pelajaran Bu ya. Oke, Ibu, saya ingin bertanya nih Bu, apa manfaat dari permainan tadi? Apa manfaatnya? Begini Bu, pertama saya ingin tanya kepada Ibu, kira-kira usia berapa Bu yang bisa menyanyikan lagu Topi Saya Bundar? Menurut Ibu kira-kira usia berapa? Ya Bu, yang bisa menyanyikan Topi Saya Bundar kira-kira menurut Ibu usia berapa? 3 tahun. Usia 3 tahun, oke. Usia 3 tahun sudah bisa bicara Bu ya? Sudah bisa bicara. Sudah. Ya kira-kira usia 3 tahun sampai 4 tahun Bu ya bisa menyanyikan ya. Kemudian Ibu-ibu, menurut Ibu-ibu apa sih manfaat bermain itu? Menurut Ibu, Bu bisa tahu, bisa aja enggak? Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Jadi begini Bu, jadi permainan nyanyian tadi itu juga mengandung arti, mengandung maksud. Nah, jadi anak ikut bernyanyi, kalau Ibu praktikkan nanti di rumah. Jadi topi saya bundar, anak akan memahami itu ternyata bentuknya topi itu bundar.
Jadi mengajari anak-anak dengan simbol. Jadi menyebutkan barang sekaligus ada menyebutkan kata sekaligus ada simbolnya, ada barangnya. Jadi misalkan, ini topi anak-anak, tapi sudah meskipun anak-anak ini tidak tahu awalnya, kalau sudah dikasih tahu begini, Bu, ini topi, wah ternyata topi itu bentuknya bundar. Jadi ibu sekalian, sesungguhnya setiap bermain itu ada manfaatnya, Bu. Contoh, ini loh manfaat bermain itu, Bu, ini salah satunya. Jadi membantu perkembangan fisik anak, nah, kemudian membantu perkembangan gerakan anak. Nah, lengkap ini, Bu. Kemudian membantu anak belajar melobi. Nah, belajar bersosial juga bermain itu yang paling penting itu adalah anak-anak belajar mengurai persoalan, menyelesaikan masalah. Jadi setiap dari tahapan sejak kecil, Bu, sampai anak-anak seperti ini semuanya adalah rentetan tahapan dari anak untuk persiapan perkembangan mental anak di masa-masa yang akan datang. Jadi pahami, Bu, ya? Ya, Pak.